Kerusuhan pecah di Amsterdam, Belanda akibat ulah perusuh Israel yang mendukung klub sepak bola Maccabi Tel Aviv. Aksi tersebut terjadi pada Rabu 6 November 2024 dan Kamis 7 November dengan berbagai tindakan kekerasan anti-Palestina dan anti-Arab. Mengutip Tribun News, para perusuh merusak bendera Palestina yang terpasang di rumah-rumah warga. Mereka juga dilaporkan menyerang sopir taksi Arab dan warga setempat. Slogan yang diusung mengandung hinaan anti-Palestina dan provokasi kekerasan terhadap warga Arab. Anggota Dewan Kota Amsterdam, Yazi Velduzen, mengonfirmasi kerusuhan tersebut. Sementara itu, polisi Belanda menangkap 62 orang yang terlibat dalam kericuhan tersebut. Kerusuhan itu terjadi di tengah ketegangan akibat perang yang sedang berlangsung di Gaza. Hizbullah menyatakan bahwa puluhan ribu militannya siap berperang melawan Israel. Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menegaskan bahwa hasil pemilu Amerika Serikat tidak akan mempengaruhi situasi di Lebanon. Menurutnya, tidak ada tempat di Israel yang terlarang untuk diserang. Militer Israel mengklaim sekira 120 proyektil ditembakkan dari perbatasan oleh Hizbullah pada 6 November 2024. Sebagai respon, Israel menyerang benteng Hizbullah di pinggiran selatan Beirut. Konflik itu meningkat sejak Oktober tahun lalu ketika Hizbullah menyatakan dukungannya untuk Gaza. Mengutip Serambi News pada 9 November, laporan Kementerian Kesehatan Lebanon mengungkapkan bahwa kekerasan yang terus berlanjut telah menewaskan lebih dari 3.000 orang. Sementara itu, Qassem menegaskan bahwa hanya medan perang yang akan menentukan akhir dari konflik tersebut. Pidatonya juga menuntun agar kedaulatan Lebanon tetap dihormati dalam setiap perundingan gencatan senjata. Tentara Pendudukan Israel memanggil ratusan guru untuk bergabung dalam perang di Gaza dan Lebanon. Hal itu disebabkan Israel mengalami krisis pasukan. Mobilitas para guru menyebabkan gangguan besar di sistem pendidikan Israel, termasuk pembatalan kelas dan ruang kelas kosong. Beberapa sekolah bahkan menghubungi guru pensiunan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Sejak 7 November tahun lalu, Israel telah memanggil sekira 300.000 warga untuk menjadi tentara cadangan. Mengutip Middle East Monitor pada 9 November 2024, sebagai respon tentara Israel melakukan rekrutmen besar-besaran. Sekira 18% dari tentara cadangan tersebut adalah pria berusia lebih dari 40 tahun yang seharusnya sudah dibebaskan dari wajib militer. Pasukan elit Tentara Pertahanan Israel atau IDF berhasil menemukan terowongan dan senjata milik Hizbullah di Lebanon Selatan pada 9 November 2024. Penemuan ini menunjukkan keberadaan dan aktivitas Hizbullah di wilayah tersebut. Dalam operasi yang berlangsung selama seminggu terakhir, unit pendaki cadangan elit dari Brigade Regional Gunung ke-810 memimpin serangan di Gunung Dov dan pinggiran kota Cheba.
Dalam penyelidikan, pasukan cadangan menemukan sejumlah senjata dan fasilitas yang diduga digunakan oleh sekelompok Hizbullah untuk melancarkan serangan. Penemuan tersebut terjadi di tengah upaya IDF untuk meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut. Mengutip The Times of Israel, IDF menyatakan bahwa terowongan dan persenjataan tersebut menunjukkan upaya Hizbullah untuk memperkuat posisinya di wilayah perbatasan. Temuan ini menjadi bagian dari serangkaian operasi yang dilaksanakan untuk mencegah ancaman dari kelompok militan. IDF terus meningkatkan pengawasan dan operasi militer di perbatasan Lebanon. Hizbullah meluncurkan serangan roket ke pangkalan industri militer Zvolen di Haifa pada Sabtu 9 November 2024 menargetkan lokasi pendudukan Israel. Serangan tersebut merupakan bagian dari perlawanan Hizbullah terhadap pendudukan Israel yang dilaksanakan dalam kerangka Operasi Rakyat Perkasa. Selain pangkalan di Haifa, Hizbullah juga menargetkan pertemuan tentara Israel di sepanjang perbatasan dan wilayah pendudukan Palestina Utara. Pada tengah malam, roket juga ditembakkan ke kota Sawaf yang diduduki. Serangan itu dilakukan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina di jalur Gaza dan membela Lebanon. Mengutip Al-Mayadin, dilaporkan bahwa 2 salvo roket terdeteksi diluncurkan dari Lebanon menuju wilayah Palestina yang diduduki termasuk wilayah Al-Jalil. Media Israel mengklaim bahwa 1 roket jatuh di dekat Kiryat Bialik dekat Haifa. Sirene terdengar di beberapa kota Israel termasuk Safat, Akka, Teluk Haifa, dan Krayot. Serangan itu mencerminkan ketegangan yang terus meningkat antara Hizbullah dan Israel di wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.